Apakah kalian pernah mendengar istilah urban farming? Urban farming adalah pemanfaatan ruang atau lahan yang tersedia di perkotaan, seperti pekarangan, dinding, atap, atau bahkan rooftop. Urban farming dilakukan dalam rangka merespon karena semakin minimnya ruang terbuka hijau, digantikan dengan belantara hutan beton bangunan, serta semakin tingginya gas polutan di udara akibat penggunaan kendaraan bermotor secara masif. Adapun keunggulan urban farming adalah sebagai daerah resapan, penghasil oksigen dan menyejukkan suhu udara, mengembalikan ekosistem yang lebih kaya dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Walaupun belum intensif, saya berupaya untuk memanfaatkan lahan di samping rumah saya. Yang pertama adalah ketapang kencana variegata. Nah, ini pohonnya yang sudah hampir 2 tahun ya. Saya tanam sekitar bulan November tahun 2022. Harganya cukup mahal ya. Waktu itu saya beli 285.000 bibit dengan ukuran 1 meter. Sedangkan kalau ketapang kencana hijau mungkin sekitar 50.000 bisa tuh. Mengapa ketapang kencana variegata ini lebih mahal? Karena memang lebih artistik. Lihat nih guys daunnya. Jadi daunnya itu pinggirannya berwarna putih, tengahnya hijau, dan bagi daun yang baru tumbuh malah berwarna pink, lihat di atas tuh. Dan ketapang kencana ini cocok untuk lahan yang terbatas karena pertumbuhannya cukup lambat ya. Ini sudah hampir 2 tahun baru ketinggian 1,5 meter. Dan yang terpenting akarnya juga tidak muncul ya, tidak semengerikan ketapang kencana hijau. Kalian bisa bandingkan tuh akar ketapang kencana variegata dengan akar ketapang kencana hijau. Jadi, ketapang kencana variegata ini selain sebagai pohon peneduh juga sebagai pohon hias karena artistik tadi. Nah, sedangkan yang ini adalah pohon jeruk santang madu yang saya tanam bulan Desember tahun 2022. Ya, selisih 1 bulan dibandingkan dengan ketapang kencana variegata ya. Waktu itu bibitnya saya beli seharga 140.000 dan sudah berbuah. Tetapi karena rumah ini kosong, jadi perawatannya tidak intensif. Dan pernah juga rontok nih daunnya guys, dimakan oleh ulat yang ada pada pohon ini. Sehingga saya harus beli obat pembasmi hama sekaligus pupuk buat daunnya. Dan ini bukan kimiawi guys. Nah seperti ini pemakaiannya. Sekarang sudah mulai lebat kembali daunnya. Koleksi pohon berikutnya adalah mangga harum manis yang saya tanam bulan Februari 2023. Jadi walaupun ini lebih muda dibandingkan ketapang kencana variegata, tetapi pertumbuhannya cepat sekali. Kata orang kampung mah bongsor lah ya. Nah, seperti ini. Ini pun udah saya tebang cabang-cabangnya supaya tidak terlalu rimbun karena kalau terlalu rimbun akan berebut sinar matahari. Nah, ini akarnya sudah saya pendam sedemikian rupa sehingga tidak muncul di permukaan. Kalau kalian perhatikan, pada kulit pohon itu ada semacam sayatan-sayatan ya. Tujuannya adalah agar proses distribusi hasil fotosintesis dari daun menuju akar akan melambat. Sehingga akumulasi karbohidrat akan fokus pada batang dan daun untuk memproduksi buah. Itu dari berbagai sumber yang saya dapatkan ya guys. Koleksi berikutnya adalah mangga cokanan yang saya tanam bulan Desember 2023. Jadi ini paling bontot lah ya. Pohonnya juga cepat tinggi. Harga bibitnya juga cukup mahal ya. Saya beli waktu itu 279.000. Mangga cokanan ini memang varietas dari Thailand ya. Bisa berbuah antara 2-3 kali dalam setahun. Dan rasanya katanya semanis madu. Maka disebut sebagai mangga madu. Maka harga bibitnya pun mahal guys, termasuk buahnya. Ditunggu panennya ya. Nanti saya buat khusus konten tentang panen buah-buahan yang ada di samping rumah saya. Urban farming. Nah, koleksi buah yang paling pojok yaitu jeruk santang madu yang waktu itu saya beli 2 sekaligus. Saya tanam
bulan Desember tahun 2022. Memang agak lambat pertumbuhannya ya. Di antara seluruh koleksi tanaman yang ada di samping rumah saya ini nih, yang paling lambat pertumbuhannya adalah pertama, jeruk santang madu, dan yang kedua adalah ketapang kencana variegata. Sedangkan yang paling cepat pertumbuhannya adalah mangga harum manis. Sama seperti pohon jeruk santang yang sebelumnya, daun di pohon ini juga pernah rontok nih guys, habis ternyata dimakan oleh ulat. Sehingga saya harus lebih rajin menyemprotnya agar terhindar dari hama ulat tadi. Coba kalian perhatikan penataan pohonnya. Sengaja saya tempatkan di pinggir-pinggir lahan supaya bagian tengahnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, yaitu untuk lahan parkir. Nah, ini sudah saya pasang paving block, cukup untuk parkir 2 mobil, sedangkan sebagian lagi masih berupa rumput hijau untuk mempertahankan daerah resapan. Kurang lebih seperti itu urban farming yang saya lakukan di samping rumah saya di Royal Sawangan Residence, Blok B nomor 14. Semoga bermanfaat.